Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Sehat selalu dan tentunya berbahagia selalu, karena saya juga sangat senang sekali bisa kembali menyapa pemirsa dalam podcast TV show Ngobrol Sering tapi gak bikin boring. Nah pemirsa, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentunya, dan yang pertama yang ingin aku sampaikan juga adalah aku masih berduka gitu ya, sedih banget karena ternyata COVID-19 masih terus hadir hingga awal tahun ini, yang tentunya ini juga menjadi kabar duka bagi kita semua begitu ya, diikuti dengan beberapa kabar duka juga yang sudah memasuki kita di awal tahun. Ya semoga semuanya tidak menyurutkan semangat kita ya pemirsa ya. Nah kali ini senang banget Irma ketemu lagi di podcast TV show, akan ngobrol lagi tentunya mengingatkan lagi bahwa COVID-19 itu sebenarnya memang masih ada dan masih harus tetap waspada. Untuk itu aku mau ngobrol bareng sama Dr. Cahya Fitriani. Beliau ini adalah owner dari April Medical Care. Langsung aja kita sapa ya pemirsa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irma, halo. Halo, seneng banget bisa jumpa sama dokter. Beberapa kali aku pergi di masa pandemi juga kan harus pakai dengan hasil tes swab gitu ya dok ya. Dan beberapa kali aku swab sama dokter Cahya nih, Masya Allah. Insya Allah amanah dan terpercaya. Amin, insya Allah ya. Amin, insya Allah. Nah dokter, ini sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang pandemi ini nih, gimana nih menurut dokter terkait pandemi yang sebenarnya semua dari kita ini berharap pandemi itu berakhir di akhir tahun kemarin lah, itu udah maksimal banget gitu ya, tapi ternyata masih terus sampai dengan awal tahun ini, bahkan buruknya adalah jumlah yang terus juga bertambah. Ini gimana pendapat dokter? Baik, bismillah, mudah-mudahan cepat berlalu ya. Kita juga udah speechless, apalagi per hari ini kurang lebih ada 7 orang dari hari Selasa itu cari kamar untuk keluarganya, yang mana saat ini ICU di Jakarta adalah 91% full. Jadi 9%-nya itu benar-benar hanya untuk urgent darurat atau SITO. Jadi kalau memang yang urgent darurat SITO aja sampai saat ini tidak dapat. Barusan banget kayak ada yang cari hemodialisa untuk donor darah karena organ ginjalnya sudah kena. Tidak dapat kamar juga, tidak dapat ruangan, tidak dapat alat untuk hemodialisa cepat mungkin. Jadi ini keadaan terburuk justru dari pandemi. Saat ini, hari ini adalah hari terburuk dari pandemi. Dari angka pasien yang bertambah, angka confirm yang bertambah 11.000 per hari, luar biasa sekali. Ya, jadi ini benar-benar kondisi yang sangat-sangat tidak kami harapkan, terutama untuk seluruh masyarakat dan seluruh masyarakat dunia ya, terutama. Betul. Apalagi adanya mutasi atau virus baru. Mudah-mudahan tidak ada yang masuk ke Indonesia, mudah-mudahan kita cepat pulih karena dampaknya sudah sangat-sangat luas ya. Betul. Ini dampaknya bukan hanya kesehatan saja, jadi berbagai masalah yang lainnya juga turut serta begitu ya dokter ya. Ya, aspek global udah sangat-sangat berdampak sekali ya. Oke. Nah tapi dokter, ini tadi bicara tentang ruangan begitu ya, yang memang sudah sangat minim sekali. Apakah keadaan ini sebenarnya tidak pernah terprediksi atau sebenarnya sudah terprediksi tapi memang karena keadaannya yang sangat-sangat memprihatinkan sehingga ya tetap tidak penuh dengan kesiapan gitu dokter? Bagaimana? Baik. Jadi kalau kita ngobrolin pandemi, tidak ada pandemi yang terprediksi. Gitu. Memang kalau pandemi itu kan bahasa awamnya itu kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa ini tidak ada prediksinya, cuman memang tetap kita sudah ada persiapan sebelumnya. Hanya demand-nya ini jauh sangat tinggi atau sangat besar dibanding dari persiapannya. Tentu pasti ada pemerintah persiapan-persiapan atau budget-budget yang disiapkan untuk sesuatu yang tidak terduga. Jadi emang ada dana darurat dan lain-lain. Terutama SDM-nya juga pasti ada persiapannya. Tetapi hal seperti ini, kejadian luar biasa yang mungkin 100 tahun sekali, jangan sampai 1 tahun sekali ya, saat ini kan hitungannya ya 100 tahun dari pandemi flu terakhir ya. Tetap tidak bisa diprediksi. Jadi ya sudah, kita hadapi saja dengan ikhtiar. Kalau sekarang tuh hadapinya dengan iman, aman, imun.
Masya Allah. Benar-benar semuanya ya, semuanya harus bekerja sama gitu ya. Betul, Imun nomor saya satu kan tetap iman, iya. iya, betul sekali. Sehingga kita bisa menjadi lebih kuat gitu ya menghadapi hari-hari yang seolah-olah memberikan kabar buruk terus-menerus begitu ya. Tapi kalau kita percaya, kita tetap meningkatkan iman kita juga, kita percaya bahwa semua yang terjadi pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa Betul taala. betul, Gitu ya, iya, Masya Allah. Dan betul, Masya kita Allah. percaya dengan kita berserah diri, maka imun kita juga insya Allah menjadi lebih kuat ya dokter ya. Betul, iya, tetap Itu membantu sebenarnya dengan ikhtiar ya. betul, betul. Itu adalah satu hal yang wajib yang harus kita lakukan. Tapi saya percaya sih kalau itu adalah formula yang dokter berikan karena setiap kali nih pemirsa ketika saya melakukan tes swab juga gitu ya atau rapid gitu ya bersama dengan dokter Cahya, saya sampai bingung ini kok dokter kenapa nggak pernah ada rasa takut gitu ya untuk memeriksakan orang gitu ya sebagai garda terdepan. Jadi Iya, ada kekhawatiran gitu nggak sih dokter? Kamu tetap tetap bisa tersenyum, harus dong. menyapa pasien tetap seperti tidak ada apa-apa gitu ya. Ya, saya tahu tujuannya adalah untuk membuat kita rileks gitu ketika kita diperiksa. Tapi sebenarnya gimana sih perasaan yang sebenarnya dokter rasakan gitu? Ada nggak sih kekhawatiran tiba-tiba yang diperiksa reaktif misalnya, positif? Oke. Gimana tuh dokter? Ada pasti ada, kekhawatiran itu besar pastinya. Hanya, kita balik lagi, kalau memang kekhawatirannya besar, segala sesuatunya sudah ada jalan keluar, sudah ada qadarullah, eee, sudah ada takdirnya. Jadi kembalikan lagi kepada Allah, yang pasti niatnya kan baik, prosesnya baik, insya Allah hasilnya baik, gitu. Oke, baik, Masya Allah. Ini kita diajarkan untuk berpositif juga ya, berpikiran Iya, positif. harus positif vibe-nya soalnya kan saat ini, kelilingnya udah negatif banget nih, kurang lebih kita harus ngeluarin positif vibe dari diri sendiri dan ngajak orang lain, karena salah satu untuk mengangkat imun itu kan adalah endorfin atau endorfin itu eee, keluarkan dari happy place kita. Jadi harus positif, harus happy place, jadi kurang lebihnya pikiran dan badan kita juga ikut happy, imunnya naik, jadi memerangi virusnya lebih maksimal lagi. Baik. Nah, pemirsa ini yang harus diingat-ingat ya. Itulah kenapa kemudian kita selalu mengingatkan jangan pernah lupa untuk berbahagia. Sebenarnya adalah upaya kita untuk memproduksi si endorfin tadi itu gitu ya. Betul, betul sekali. Siap gitu. Oke, dokter ini tadi kan dokter adalah owner dari April Medical Care itu ya gitu ya. Kalau sekarang mungkin tadi saya bisa sampaikan bahwa kalau ada pemirsa atau teman-teman yang butuh tes swab gitu, home service, bisa bersama dengan dokter. Tapi sebelumnya apa sih April Medical Care itu? Oke, jadi April Medical Care ini adalah platform, awalnya adalah aesthetic based atau memang, kecantikan klinis atau kecantikan, dokter kecantikan. Jadi kita fokus di, meremajakan, menyehatkan kulit-kulit wanita Indonesia yang memang saat ini, sudah sangat, buruk sekali nih lingkungan dari luar, impact dari luar seperti ada hidroquinone dan lain-lain, orang pada coba-coba. Nah, kita mencoba mensehatkan kembali kulit-kulit yang sudah, banyak terpapar yang buruk-buruk ini. Tapi karena adanya pandemi, karena kita base-nya tetap di medicine, di kesehatan, kita coba fokuskan, ke membantu teman-teman yang memang nggak bisa ke rumah sakit. Karena kita kan biasanya home care, kalau misalnya mau screening atau memang ternyata kalau ke rumah sakit nosokomial lebih banyak bakteri dan virus yang bisa terpapar ke kita, jadi kita samperin tuh, kita home care, kita samperin pasien-pasien yang memang membutuhkan untuk diperiksa atau di-screening. Oke, jadi awalnya adalah untuk kecantikan gitu. Tapi saya juga tertarik nih sebelum kita makin jauh juga nih ke pandemi-pandemi ini gitu ya. Saya juga tertarik dengan April Medical Care ini yang untuk kecantikan tadi gitu ya. Melihat kondisi Indonesia tadi dikatakan oleh dokter semakin banyak produk gitu ya. Dan semakin mudah masuk, semakin mudah dipasarkan dan semakin banyak orang kepo sebenarnya mungkin dokter ya. Iya, betul. Jadi semakin banyak orang kepo untuk mencoba-coba produk. Padahal harusnya apakah kita nggak coba-coba atau kita harusnya puas dengan satu produk atau bagaimana sebenarnya dokter? Oke, sebenarnya kan kulit kita juga sudah pintar ya, dia sudah memproduksi dan memetabolisme sel-sel itu sendiri. Hanya memang balik lagi kulit kita juga hidup jadi butuh asupan. Nah, asupan-asupan ini yang harus kita pilih-pilih mana yang tepat untuk kita. Memang kulit ini tidak bisa itu beruntung biasanya. Kita coba satu kemudian cocok gitu. Nah,
Ya, biasanya kita memang harus memilih, tetapi harus diingat, kita juga harus memilih dengan, yang kita kapasitas kita. Kalau memang tidak tahu harus ditanyakan ke ahlinya, seperti ke ahli kecantikan atau ke dokter kecantikan boleh, atau dokter kulit yang lebih spesifik juga boleh. Jadi balik lagi kalau memang, kebutuhan itu tergantung dari kulit kitanya, sementara kulit kita sudah pintar ya tinggal cari nutrisinya aja, kecuali kalau memang kulitnya sudah bermasalah. Oke, nah ini juga ada apa ya, rezeki masing-masing orang kembali lagi gitu ya, kadang-kadang Iya, orang-orang Korea gitu dokter, jadinya apapun coba demi menghasilkan kulit yang kita kulit idam-idamkan. yang oke. Jadi, sebelum aku ini tuh gimana? Padahal mungkin ada batas-batas tertentu gitu, kita nggak bisa selalu Iya, persis. Nah, dokter dijawabnya nanti aja karena kita masih punya oke. waktu untuk berbincang gitu ya. Di segmen selanjutnya pemirsa kita akan obrolin juga ini terkait dengan apakah kemudian harapan kita untuk mendapatkan kulit sehalus orang Korea bisa kita dapatkan sesaat lagi. Tetap bersama dengan kami.